Cermin cekung. Apa yang kalian ketahui tentang cermin cekung? Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya berbentuk lengkung ke dalam. Contoh bendanya misalnya pada sendok, itu kan lengkungnya ke dalam ya. Nah, Ibu akan memperkenalkan ruang-ruangnya. Tapi sebelum itu Ibu akan memperkenalkan istilah-istilahnya dulu. Di sini ada 0. Ini merupakan pusat cermin. Kalian tulis 0 di sini ya. Kemudian ini F, itu fokus. Kemudian di sini ada 2F. Ada juga yang menyebutkan M besar atau P besar. Ini adalah pusat kelengkungan. Ruang 1 itu ada di antara 0 sampai F. Ruang 2 ada di antara F sampai 2F. Dan ruang 3 ada di lebih dari 2F. Sedangkan ruang 4 ada di dalam atau di belakang cermin cekung. Nah, teman-teman, ini ada sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Agar lebih mudahnya, langsung saja Ibu jelaskan di gambar. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Ini ada sebuah benda berada di antara F dan P, itu ya ada di ruang berapa? Yaitu di ruang 2. Benda berada di ruang 2. Cara melukisnya, yang pertama adalah berkas sinar datang sejajar sumbu utama. Nih, ada sinar datang dari atas kepala, sejajarkan dengan sumbu utama ini. Yang titik-titik ini adalah sumbu utama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Stop. Sampai di cermin cekung, kita pantulkan melalui titik fokus sampai tak terbatas sebenarnya, sampai ke bawah juga nggak apa-apa. Lalu langkah yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus sampai stop cermin cekung. Setelah itu sinar dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nih, sejajar kan? Sampai tak terbatas. Nah, di sini ada titik pertemuan antara yang langkah pertama dengan langkah kedua. Titik pertemuan ini kalian tarik ini sebagai bayangan. Jadi, bendanya ada di ruang 2, bayangannya ada di ruang 3. Sifat bayangannya nyata apabila berada di depan cermin cekung. Itu sifatnya nyata. Apabila di belakang cermin cekung, sifatnya maya. Karena bayangannya ada di depan cermin cekung, jadi bayangan ini sifatnya nyata. Kemudian terbalik. Kenapa terbalik? Karena ini bendanya kepalanya di atas. Tapi ini bayangannya kepalanya ada di bawah. Jadi terbalik. Gak percaya? Coba kalian bercermin di depan sendok. Pasti kepala kalian ada di bawah. Betul tidak? Betul dong. Lalu diperbesar. Maksudnya apa? Maksudnya, benda yang awalnya berada di ruang 2, bayangannya ada di ruang 3. 2 itu lebih kecil kan dari 3,
Jadi bayangannya semakin besar apa semakin kecil? Dari 2 menuju 3 berarti diperbesar karena semakin besar. Paham? Sekarang hukum penjumlahan ruang. Ini untuk memudahkan kita dalam menentukan bayangan. Jadi nanti teman-teman dalam pengerjaan soal bisa tuh langsung, nggak perlu menggambar lagi. Misalnya tadi bendanya ada di ruang 2. Nih, bendanya ada di ruang 2. Teman-teman bisa tulis di sini angka 2. Ditambah, ceritanya kan bayangannya nggak tahu tuh di ruang berapa. Sama dengan 5. Jadi jumlah benda, ruang benda apabila ditambah dengan ruang bayangan, hasilnya harus 5. Apabila tadi benda berada di ruang 2, ditambah berapakah agar hasilnya 5? Yaitu 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5, bukan? Nah, jadi sudah pasti bayangannya di ruang 3. Gak mungkin di ruang 2 karena 2 ditambah 2 hasilnya 5. Salah kan? Jadi benda di ruang 2 bayangannya pasti di ruang 3 karena jumlahnya harus 5. Nah, ini dia. Benda di ruang 1 bayangannya pasti di ruang 4 karena totalnya 5. Benda di ruang 2 bayangannya pasti di ruang 3, totalnya 5. Benda di ruang 3 bayangannya pasti 2 karena totalnya 5. Begitu seterusnya. Ini ada sifat-sifat bayangan. Tadi sudah Ibu jelaskan. Maya apabila di belakang cermin. Nyata apabila di depan cermin. Tegak apabila kepala ada di atas. Terbalik apabila kepala ada di bawah. Diperbesar apabila ruangan bayangan semakin besar dibandingkan benda. Diperkecil apabila ruang bayangan semakin kecil dibandingkan ruang